Halo guys, jumpa lagi dengan gua di sini dan kali ini gua ambil format yang rada berbeda ya. Jadi terima kasih buat kalian yang selama ini udah subscribe dan support channel ini. Kali ini di spesial 10k subscriber, gua bakal sedikit cerita sebenarnya apa sih alasan kenapa gua melakukan yang selama ini gua lakuin. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, pesan sponsor dulu ya. Di channel ini gua biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, psikologi positif, dan buat kalian yang suka konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Oke, jadi kali ini gue bakal bahas sebenarnya alasan gue itu mengambil kuliah segitu banyaknya dan juga sampai sekarang masih kuliah, padahal posisi gue sekarang udah cukup nyaman kerja di Pertamina. Alasan gue yang pertama ngambil kuliah banyak itu karena ya startnya gue bukan kerja di tempat senyaman sekarang ini. Jadi alasan pertama adalah pengembangan karir ya. Coba kalian lihat dulu gambar ini. Jadi dari gambar yang kalian lihat itu, seperti yang sering kalian tahu, memang kuliah itu nggak memberikan jaminan kalian masa depan, nggak memberikan kalian jaminan gaji naik, tapi memberikan kesempatan yang lebih baik untuk berkarir. Buat kalian yang ngomong kuliah kok buat kerja aja, pikirannya sempit banget, ya silahkan. Tapi pemahaman gua, yang namanya bisnis itu tanggung jawabnya lebih tinggi daripada sekedar kerja digaji orang. Orang bisnis tuh gaji orang loh. Kalau dia aja buat kerja nggak bisa, gimana bisa dia mimpin bisnis? Populasi pebisnis itu cuma 4% loh di Indonesia. Jadi 96%-nya pekerja. Kalau jadi 96% sisanya aja nggak bisa, kok mau jadi top 4%? Kan nggak masuk logikanya ya. Jadi memang yang namanya kuliah itu nggak menjanjikan apapun dalam karir kalian. Cuman yang satu, mereka menjanjikan wawasan. Jadi wawasan ini seenggaknya diperlukan buat kalian bisa masuk ke dunia kerja, seenggaknya memberikan kalian kesempatan yang lebih baik dalam berkarir, dan di sini juga menjadi nilai plus buat kalian nanti waktu melamar pekerjaan. Logikanya, kalau ada kandidat si A itu S1 nilainya 90, terus si B S3 nilainya 85, milih yang mana? Kan udah jelas nilai plus kan. Jadi yang namanya pekerjaan itu jumlahnya terbatas, apalagi pekerjaan ideal, pekerjaan idaman itu jumlahnya terbatas. Dan berkuliah menambah wawasan itu memberikan kamu nilai plus. Apalagi profesi-profesi buat kamu yang sudah mengambil jurusan tertentu. Contohnya insinyur khusus buat sarjana teknik, advokat khusus buat sarjana hukum, akuntan khusus buat sarjana akuntansi, psikolog khusus buat magister psikologi profesi. Banyak banget yang namanya perkuliahan itu membuka jalur profesi ya. Jadi itu memang alasan gue yang pertama. Masih banyak, masih panjang ceritanya, tenang aja. Yang kedua, pengembangan koneksi. Gue itu sebagai orang yang hidupnya selama ini lempeng-lempeng aja, tapi energinya berlebih. Apalagi gue itu orang yang introvert. Itu sangat menggunakan perkuliahan sebagai media untuk mengembangkan koneksi. Yang gue tahu yang namanya orang kuliah itu ya mencari ilmu. Jadi kalau ketemu koneksi di situ, ya tujuannya sama, berjuang bersama mencari ilmu supaya bisa lulus. Kalau kamu ketemu di suatu tempat yang tidak dalam setting pendidikan, kamu bisa aja sih networking sama itu orang. Tapi kan konteksnya nggak jelas juga. Bisa aja orang yang ngobrol sama kamu itu ada tujuannya, pengen dapat kerjaan dari kamu, atau sebaliknya, kamu pengen dapat kerjaan dari orang itu, dan orang itu sadar. Menurut gue sih, koneksi paling netral itu didapatkan dari perkuliahan. Teman-teman gue yang paling dekat sekarang banyak banget yang dari teman-teman sarjana, teman-teman magister. Dan menurut gue pengembangan koneksi, khususnya yang tanpa tendensi, dan buat orang-orang yang nggak suka networking secara langsung, perkuliahan itu memang berguna banget sih. Apalagi kalau kalian ketemu sama teman-teman kuliah kalian yang posisinya lebih baik dari kalian. Kalian bisa jadiin teman itu mentor, jadiin teman itu tempat sharing, tempat berguru selain di meja perkuliahan kan. Lalu selanjutnya memang gue cari skill yang bisa didapatkan kalau dengan kuliah. Jujur aja gue itu insinyur teknik elektro ya, dan gue juga mempelajari terkait IT. Tapi dalam hal ini gue itu sekarang bekerja di Pertamina, dan di sini ilmu teknik kimia itu penting banget. Itu merupakan salah satu alasan kenapa gue ambil S2 teknik kimia. Ilmu teknik kimia itu nggak mungkin kamu pelajari via kursus. Kalau kamu bukan S1 teknik kimia, nggak mungkin. Jadi hal kayak gitu itu menurut gua wajar banget, karena dengan kamu kuliah itu kamu mengeluarkan uang, otomatis kamu juga pengen mendapatkan sesuatu dari situ. Biarpun kebanyakan orang itu tujuannya ya kuliah cari ijazah, dapat pengakuan, dapat kerja. Tapi sebenarnya dalam proses itu mau nggak mau kamu ketambahan skill. Jadi nggak sembarangan aja kamu kuliah dapat ijazah. Sebodoh-bodohnya orang itu dia pasti harus ngerjain skripsi atau tesis. Kalau lulus berarti dia bisa membuat sesuatu, biarpun dijoki, tapi at least bisa menjelaskan. Kalau enggak ya pembimbingnya atau pengujinya yang bego banget, nggak mungkin. Jadi menurut gue perkuliahan ini memaksa kamu untuk belajar. Dan sering banget sih gue
temui juga orang-orang yang kasusnya kayak gue, dimana gue itu backgroundnya insinyur. Banyak banget orang-orang yang magister hukum dari background insinyur. Ya karena kalau belajar hukum dari selain meja kuliah mau gimana lagi. Jadi banyak banget sih emang orang-orang yang kuliah untuk cari skill. Jadi nggak cuma cari ijazah. Dan itu akan gue jelaskan lagi ya di video gue yang lain. Kenapa gue ambil jurusan kuliah yang gue ambil sekarang ini. Semakin kesini gue akan jelasin alasan yang semakin nggak relate buat kalian ya. Jadi kali ini adalah motivasi atau reinforcement. Ini alasan pribadi banget dari gue yang mungkin nggak relate buat kalian. Kenapa gue kuliah sampai setinggi sekarang dan sebanyak sekarang ya. Coba kalian lihat dulu gambar ini. Jadi dari gambar yang kalian lihat itu, memang kebanyakan dari mereka itu adalah tokoh-tokoh politik. Tapi di saat gue mengenal tokoh-tokoh politik waktu dulu masih gue sarjana, gue cuma melihat ini keren ya. Kayaknya gue harus bisa mencapai gelar akademik minimal seperti mereka supaya bisa seenggaknya nggak jauh-jauh lah dari mereka. Itu merupakan bentuk reinforcement gue. Cuman melihat suatu hal itu sebagai hal yang keren. Dan itu menjadi alasan gue kuliah dulu awalnya. Biarpun sekarang gue tahu nggak semudah itu sih jadi tokoh politik. Bahkan yang sarjana tokoh politik juga banyak. Mungkin banyak dari kalian yang akan punya motivasi sendiri untuk berkuliah ya. Tapi kalau udah pada kondisi seperti gue, udah nggak ada lagi sih alasan khusus kenapa gue harus kuliah ini, harus kuliah itu. Ya karena gue enjoy aja gitu. Itu namanya beyond reinforcement. Coba lihat slide yang ini. Jadi di slide ini juga kalian bisa ngelihat tingkatan reinforcement. Gue itu udah sampai di beyond reinforcement. Mungkin kalian ada di tingkatan vicarious reinforcement kayak gue dulu ngelihat orang itu keren, dia sukses dengan gelarnya, makanya gue ingin mencapai seperti mereka. Itu wajar. Jadi memang ada tingkatan reinforcement untuk masing-masing orang. Dan gue udah sampai di beyond reinforcement. Nah itu alasan reinforcement. Selanjutnya ini akan menjadi semakin nggak relate lagi buat kalian. Jadi gue akan bahas alasan gue pada tingkatan sekarang dimana gue jadi lifelong learner. Yang mungkin gue akan terus belajar terus, nggak tahu sampai kapan. Alasannya yang pertama itu gue merasa gue menjadi makin sehat secara biologis dengan belajar terus. Jadi belajar itu memang memberikan manfaat secara biologis ya. Gue sebagai orang psikologi itu kan juga mempelajari tes inteligensi. Dan gue juga menyadari kecerdasan gue dulu waktu umur 20-an tahun awal, waktu masih sarjana pertama. Gue masih ingat bener IQ gue berapa dulu. Dan sekarang kira-kira belum setahun inilah gue tes IQ lagi. IQ gue naik. Jadi yang namanya IQ atau inteligensi itu sebenarnya penilaiannya adalah hasil dibandingkan usia. Jadi sangat wajar buat manusia semakin tua itu semakin tidak cerdas. Tapi hal itu akan beda kalau kalian terus belajar. Kecerdasan kalian nggak akan menurun. Dan kalau udah menurun itu susah balikinya. Cara gue belajar terus itu merupakan cara gue untuk survive ya. Jadi mungkin cara kalian akan berbeda. Tapi ini adalah salah satu yang menjadi alasan gue kenapa gue itu enjoy belajar terus. Terus ada juga alasan kenapa gue belajar terus ya karena gue happy. Jadi belajar itu menurut gue sudah menjadi suatu aktivitas yang membahagiakan. Jadi gue udah pada kondisi dimana kalau gue bosen, gue baca buku. Bukunya buku pelajaran lagi, bukan buku-buku yang novel gitu. Jadi memang ketika kamu udah terbiasa belajar kayak gini, ini bisa menjadi aktivitas yang bermanfaat sekaligus membahagiakan. Bahkan kalau kamu lagi stres, kamu lagi bertengkar sama cewek atau memang lagi nggak mood aja, ya buang aja energi itu ke baca buku pelajaran, buku soft skill atau buku self help, terserah. Tapi intinya dalam hal ini gue itu merasa bahwa belajar itu aktivitas yang menyenangkan sih. Banyak riset dan banyak studi juga menyatakan bahwa belajar itu memberikan keseimbangan emosional sih. Dan lagi buat kalian yang kuliah ya, kuliah S2, S3, pada saat kalian studi itu kalian akan diminta kontribusinya dalam penulisan, dalam karya. Mungkin buat kalian yang waktu kerja itu cuman jadi asisten, cuman ngetikin doang. Waktu kuliah ntar kalian presentasi, tanggung jawab, jadi ketua kelas, jadi ketua kelompok. Itu jadi aktualisasi diri banget sih, yang mungkin nggak akan bisa kalian dapatin kalau kalian kerja doang jadi staff atau jadi admin kayak gitu. Itu merupakan suatu media juga buat aktualisasi diri. Di sisi lain, gue itu juga semakin gila belajar karena merasa belajar itu sekarang makin mudah. Mau belajar informal atau belajar formal, mudah banget. Bahkan gue itu sekarang posisi di Jakarta, tapi gue sekarang S3-nya di Undip. Itu memungkinkan karena ya memang kondisi sekarang memang memudahkan. Gue bisa studi online dan bahkan udah banyak ya kampus yang secara umum itu memang studinya online gitu. Gue saat ini juga lagi kuliah di Jerman yang kondisinya full online. Jadi memang gue tidak expected untuk hadir di sana. Dan kalau gue mau kuliah, ya silahkan kuliah. Tapi ya harus expect time zone mereka ya. Karena mereka kuliah jam 5 sore, di sini jam 1. Ya cuman kayak gitu aja sih perbedaannya. Jadi sebenarnya kuliah itu sudah bukan kendala jarak lagi. Tinggal kendalanya di kalian. Ini udah membuat gue seneng banget sih. Jadi kayak sekarang belajar itu ya tinggal esensinya aja. Nggak ada banyak riwariwi. Karena gue sendiri udah ngalamin kuliah S2 dulu di Semarang, kerja di Jakarta sebelum ada daring kayak gini. Itu setiap
setiap Sabtu Minggu gue balik ke Semarang, gue belajar. Hanya untuk kuliah itu gue naik kereta 16 jam pulang pergi itu setiap minggu. Jadi sekarang itu udah nggak ada alasan lagi buat kalian capek. Ya trust me lah, gue dulu lebih capek, dan sekarang kondisi itu udah sangat lebih mudah kalau masalah kuliah ini. Belajar di rumah itu menjadi suatu norma, biarpun banyak yang protes, tapi itu memudahkan buat gue dan beberapa orang yang memang merasa belajar daring itu efektif. Jadi sebenarnya kalian udah dapat gambaran ya kenapa gue menjadi orang yang seperti sekarang ini. Tapi mungkin masih banyak yang bertanya ya bang, gue kan nggak kayak lu kan udah nggak normal. Ya ini sebenarnya nggak tiba-tiba aja, ada prosesnya. Gue bisa sampai sini, gue belajar karena gue punya minat dulu. Jadi kalau nggak ada minat, cuma dipaksa disuruh orang tua, itu bakal sulit sih. Jadi wajar banget buat orang-orang yang memang tidak punya minat buat studi di situ, studinya lama banget. Ya karena emang dari awal tuh udah salah. Mending ganti jurusan aja kalau emang nggak punya minat, karena itu akan berdampak banget ntar di masa depan. Terus menjadwal itu penting karena itu jadi jam biologis buat kita. Kenapa kuliah itu gua anggap efektif ya? Karena kuliah itu terjadwal. Orang akan harus hadir, harus belajar, dan menjadi satu rutinitas. Jadi kalau nggak ada tuh, ya seneng sih kadang nggak ada kuliah suatu minggu. Tapi kalau ada ya biasa aja, nggak males gitu. Karena emang harus dihadiri. Jadi jadwal itu penting banget jadi kebiasaan. Pertamanya juga gua itu dulu merasa pengen kuliah lagi karena gua itu dari S1 langsung S2 itu langsung merasakan yang namanya selama 6 tahun gua belajar terus. Begitu gua nggak belajar, gua bingung mau ngapain. Akhirnya gua belajar lagi. Karena jadwal yang konsisten itu memang penting banget, dan itu harus di build up sepanjang waktu, nggak bisa tiba-tiba. Terus yang namanya seneng dalam menjalankan studi itu tuh penting banget, karena kalau nggak seneng ya gimana? Kalau pada kondisi dimana kita sudah punya minat dan juga udah biasa, itu bakal jadi seneng. Dan kalau udah seneng itu ya udah, nggak usah disuruh juga ngelakuin sendiri. Dan yang terakhir menurut gua penting itu ya komitmen. Kenapa kuliah itu menurut gua efektif dibandingkan kursus? Ya karena emang ada komitmen banget di situ. Studi harus selesai dalam berapa semester, terus harus memberikan tugas pada waktu tertentu. Ya itu karena emang ada komitmen yang ditancapkan dalam diri kita. Dan itu menurut gua efektif banget sih memang. Dan itulah kenapa gue itu merasa kuliah itu metode yang efektif, seenggaknya buat mendapatkan skill dan membuat gue itu sekarang ketagihan sampai sekarang. Jadi ya mungkin nggak terlalu relate buat kalian semua, tapi seenggaknya itu adalah alasan kenapa gue melakukan apa yang gue lakukan sekarang. Jadi kurang lebih video ini gue cukupkan aja ya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan mau tulis-tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok sama video gue yang nggak jelas kali ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan sama pikiranmu, karena nggak relate sama sekali, ya kamu mau dislike silahkan, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video, bye-bye.